Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai saat ini di siang ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif. Untuk mempermudah acara di siang pagi ini, marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada peserta kami persilakan untuk berdiri. Menginjak acara ketiga yaitu sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilakan. Diberikan kepada saya mewakili Ibu Kepala Sekolah Bu Yunistiani SPDN SI yang saat ini sedang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Ibu guru yang hadir pada Kombel saat ini diseminasi budaya positif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini tanpa kurang satu apapun. Tanpa sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Bapak Ibu, dengan adanya diseminasi budaya positif ini, kita punya kesempatan ya untuk membudayakan hal-hal yang positif untuk kita sendiri maupun para siswa-siswi kita. Budaya positif di sini saya dukung yang kita terapkan di SMP 2 Barat itu, yaitu melalui kesepakatan atau keyakinan kelas yang pastinya sudah kita buat pada awal masuk pembelajaran tahun pelajaran 2024-2025 ini. Dengan
sungguh-sungguh, karena mereka sendiri yang menyepakati apa-apa yang mereka anggap itu baik untuk ketertiban jalannya kelas mereka, dan mereka juga membuat itu bersama-sama, jadi mereka tidak merasa terpaksa. Saya kira sambutan saya sekian. Saya dukung Pak Subutani untuk diseminasi budaya positif ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Beli atas sambutan yang telah diberikan kepada acara inti, yaitu presentasi diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Subhani SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Kepada Ibu Kepala Sekolah Budi Setiani SPD MSI yang pada siang hari diwakili oleh beliau Ibu Beli Sulistyo ini, kemudian kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah menyempatkan waktunya, terima kasih sekali pada kegiatan kita yaitu di Kombel pada siang hari ini, yang kebetulan kami isi dengan diseminasi budaya positif sebagai bukti aksi nyata modul 1.4 program guru penggerak dan 11 Kabupaten Magetan. Alhamdulillah Bapak Ibu sehat semuanya nih. Alhamdulillah. Mungkin memang saat-saat jam-jam rawan-rawan seperti ini, jam-jam ngantuk itu wajar dan sangat manusiawi sekali. Tapi tidak apa-apa. Ini semua kita lakukan demi yaitu anak kita. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini kita atau saya di sini akan mendiseminasikan budaya positif yang saya dapatkan selama saya mempelajari modul 1.4 yaitu dalam program guru penggerak. Yang saya rasakan selama mempelajari modul 1.4 itu luar biasa Bapak Ibu, bahwa ternyata ini sebagai pengantar saja, ternyata apa yang selama ini mungkin kita lakukan atau cara kita perlakukan anak ketika anak salah dan sebagainya, menurut modul ini ternyata kita dikoreksi habis-habisan. Barangkali dengan cara diseminasi seperti ini nanti akan banyak guru-guru yang sepemahaman dengan saya, atau mungkin juga dengan angkatan-angkatan CDP sebelum saya. Dalam rangka apa? Itu dalam rangka yaitu keberpihakan kepada siswa. Baik, nanti akan ada 6 yang akan saya sampaikan dalam waktu sekitar 1 jam, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga ada keyakinan kelas atau kita menyebutnya seringkali dengan apa? Kesepakatan kelas, meskipun sedikit perbedaannya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada kontrol, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Keenam item ini semuanya akan saling melengkapi, saling berhubungan, sehingga nanti akan tercipta budaya positif di sekolah tercinta kita SMP Negeri 2 Barat. Untuk itu nanti kami mohon keaktifan dari Bapak Ibu semuanya dalam rangka diseminasi nanti biar bermanfaat untuk kita. Bapak Ibu semuanya, kita seringkali termasuk saya sebelumnya bahwa paradigma kita terhadap anak seperti ini, bahwa guru itu harus mengontrol murid.
Pokoknya kalau bukan guru, murid itu keliru. Jadi guru itu ibaratnya sebuah sang dewa yang selalu benar perkataannya, perbuatannya, sehingga anak ketika salah dan guru menganggap itu salah, itu berarti pasti salah. Tanpa kita harus mengetahui apa sebenarnya anak atau berbuat demikian. Yang kedua ada ilusi. Ini semacam miskonsepsi ya. Jadi yang selama ini kita anggap benar padahal salah. Berdasarkan Dr. William Bresler dalam bab teori. Yang kedua yaitu apa? Ilusi bahwa semua pemakan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ada kalanya pemakan positif seperti kita berikan kebahagiaan ke anak, itu ternyata juga keliru loh itu. Jadi kita membuat kebahagiaan misalkan, kamu luar biasa sekali ini, itu ternyata juga masih dikoreksi gitu. Terus yang benar bagaimana nanti di akhir-akhir kita akan memahaminya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memakan karakter. Ini juga ternyata keliru juga. Jadi ketika apa? Ketika kita membuat anak salah, merasa bersalah, itu ternyata juga keliru. Gara-gara kamu, akhirnya apa? Teman kamu yang lainnya terganggu pelajarannya. Kita seperti itu ternyata juga dianggap salah. Kemudian ilusi atau miskonsepsi yang keempat yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kebetulan guru semuanya sudah dewasa dan siswa-siswa itu masih anak-anak, sehingga kita menganggap bahwa apa? Guru pasti benar, maka boleh memaksa. Ternyata juga tidak boleh. Baik. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Kalau dalam teoris tidak salah ya, stimulus respon berarti ada apa itu namanya aksi, ada reaksi. Dalam siapa sebenarnya yang dikontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita akan itu harus sama dengan kita. Pokoknya itu harus sesuai dengan yang kita kehendaki. Ternyata secara teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya apa? Murid juga punya pandangan yang lain. Jadi kita tidak boleh memaksa mereka. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Pasti murid-murid kita ada juga yang bersalah, ya berbuat kesalahan. Tetapi kita karena sudah menguasai teori kontrol, maka apa? Semua perilaku dari tujuan. Misalkan si A, kenapa si A kok terlambat? Jangan kita langsung menyalahkan. Kamu itu tiap hari terlambat seperti, tapi apa? Kita dalami dulu. Kenapa mereka kok terlambat? Mungkin banyak apa? Banyak hal-hal yang membuat anak terlambat. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri kita, ya. Jadi termasuk anak pun tidak sepenuhnya bisa kita kontrol. Meskipun apa? Kita juga perlu mengontrol, tetapi sewajarnya saja. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kebalikannya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bahkan pun kadang apa? Ketika dikontrol oleh ibu kepala sekolah pun kadang guru itu juga apa? Tidak suka. Mungkin demikian juga dirasakan oleh peserta didik atau murid kita. Pemaksaan atau ada pada saat rujukan gagal. Kemudian teori kontrol mengatakan kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir dalam stimulus respon model berpikir, kalau ada yang menang pasti ada yang kalah. Kemudian di teori kontrol model berpikirnya bagaimana? Menang sama menang. Artinya apa? Misalkan bahwa ibu memaksa anak, kamu harus duduk di sini. Kemudian ketika anak menuruti, berarti kan itu gurunya menang, muridnya kalah. Itu tidak boleh di teori kontrol. Berikutnya Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal.
Nilai universal itu apa? Nilai yang itu kebenarannya disepakati oleh khayal umum, tanpa memandang agama, tanpa memandang suku. Pokoknya nilai itu dimanapun akan diakui. Ketika kita mendengar kata disiplin, maka yang terbayang di benak kita apa kira-kira itu? Kalau ada kata disiplin, rata-rata bayangan kita apa? Harus tegas, harus keras, dan sebagainya. Ibaratnya seperti apa? Militer. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimana jadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maka ketika ada istilah harus didisiplinkan, itu maka apa? Seolah-olah kita apa? Keliru, kemudian harus dibenarkan dengan cara-cara yang ketat seperti itu. Ki Hajar Dewantara, kalau kita menjawab berikutnya demikian, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak harus datang pagi, sebab peraturan sekolah mengatakan jam 06.45 harus sudah pembiasaan. Dan anak takut karena apa? Tidak bisa pembiasaan, maka dikatakan itu disiplinnya belum secara apa? Secara implisit. Tapi ketika anak sudah tahu 06.45 saya harus sudah sholat duha. Dengan sholat duha nanti pikiran saya fresh, kemudian saya mudah menerima pelajaran tanpa peduli dengan peraturan yang ada, maka itu anak sebenarnya sudah apa? Sudah memiliki motivasi internal. Dan ini nanti tugas kita bagaimana, yaitu apa? Mengembangkan motivasi internal yang ada pada diri anak didik kita. Karena kita lihat sebenarnya luar biasa diri kita. Berikutnya Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ini slide berikutnya. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Contoh kebajikan universal apa Ibu kira-kira? Barangkali mungkin dari guru BK satu saja Bu, nilai kebajikan universal. Betul ya, menolong itu termasuk nilai kebajikan universal. Sebab apa? Di Amerika pun menolong itu juga termasuk hal yang baik. Di Indonesia juga demikian. Dimanapun lah, di agama selain Islam pun menolong juga termasuk nilai kebajikan universal. Berikutnya Ki Hajar Dewantara maupun ini membacanya Daily Concert. Nanti kalau keliru mohon koreksi untuk guru bahasa Inggris. Di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang diatas seseorang. Kita namakan nilai tersebut dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Bapak Ibu, kita sebagai Muslim tadi juga sudah sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kita itu dalam rangka untuk takut tidak masuk, takut apa masuk neraka, itu berarti dikatakan apa? Bahwa itu sebagai belum dikatakan ibadah yang belum ikhlas. Atau mungkin karena kita mengharapkan surga, biar nanti bisa saya di surga, kemudian ketemu Allah sebagainya. Dalam tasawuf dikatakan belum juga ibadah yang ikhlas. Yang ikhlas bagaimana? Pokoknya saya harus ibadah, entah diterima dan tidak, entah nanti terangkat surga. Pokoknya seperti kewajiban saya harus ibadah. Dan di sini ketika kita sudah punya kontrol diri seperti itu, maka itulah nilai yang tertinggi disiplin pada diri seseorang. Selanjutnya, tujuan adanya disiplin positif menanamkan motivasi pada murid-murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
ekstrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ini yang seperti tadi saya katakan, ketika kita ibadah karena bukan surga atau takut neraka, karena berharap ridho Allah, maka ini sama dengan ini juga. Mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Menurut Bapak Ibu semuanya, kira-kira murid-murid kita sampai hari ini sudah sampai di tahap ini belum Bapak Ibu? Menurut panjenengan semuanya? Belum. Kalau ada mungkin hanya 1-2 saja, dan itu kita tertutupi dengan yang lainnya. Maka ini tugas berat bagi kita semuanya Bapak Ibu. Karena ketika sudah disiplin ini nanti dari diri kita dan dari anak-anak sudah muncul, sangat mudah sekali nanti untuk mengembangkan anak didik kita. Berikutnya kita sudah masuk ke bab yang kedua Bapak Ibu, ya, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Di sini yang sangat menarik Bapak Ibu. Ternyata selama ini kalau kita ngasih hadiah ke anak, tolong ini diangkatkan galon, nanti saya kasih apa? Itu ternyata nggak boleh Bapak Ibu. Ternyata apa? Tidak boleh. Bahkan kita beri penghargaan kepada anak, kecuali penghargaan yang sifatnya itu memang kompetisi, ya, itu tidak apa-apa saat kompetisi. Tapi ketika apa? Memberikan pujian itu juga tidak boleh. Bersama teori ini mari nanti sama-sama kita simak. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini motivasi. Motivasi manusia itu secara umum ada 2, ada 3. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan pada hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi kalau saya mengamati anak-anak kita yang ketika mengerjakan sholat duha maupun sholat duhur berjamaah, ketika tidak kita awasi, mereka kemudian seenaknya saja. Ada yang mungkin masih suka berbicara dengan temannya, atau mungkin masih suka idik-idik dengan temannya. Maka ini apa? Anak hanya untuk apa? Menghindari hukuman saja. Yang penting tidak dihukum. Yang penting tidak dihukum. Dan ini umum juga, ya, umum. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan hadiah. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dan terkadang ini juga dari guru sendiri, termasuk saya pernah juga. Bagaimana biar anak apa? Mau mengerjakan apa yang kita mau, tetapi kita apa? Memberikan hadiah atau imbalan. Mungkin Bapak Ibu juga pernah demikian. Nah, itu akhirnya nanti ini katanya pengalaman apa itu survei, ya. Kalau seperti itu nanti akan menjadikan orang-orang yang ketika pemilu sehingga akan timbul wani piro. Itu juga mungkin karena dari apa? Dari dunia pendidikan sudah diajar seperti itu. Akhirnya terbiasa. Anak terbiasa di perintah oleh gurunya, nanti dikasih imbalan. Akhirnya ketika dewasa akan seperti itu. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nomor 3 sebenarnya. Jadi ini yang murid melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka diyakini dihargai. Ini merupakan motivasi kita. Ini juga, ini sebenarnya sudah intrinsik, ya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, hukuman. Tadi motivasi, sekarang apa? Hukuman. Hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Hukuman hanya akan buat anak melaksanakan peraturan dengan terpaksa tanpa ada motivasi dalam diri
Coba kalau misalkan saya bertanya pada Bapak Ibu, hukuman itu fisik dengan psikis kira-kira lebih tandas mana Bapak Ibu? Psikis ya. Psikis itu ibaratnya kalau sudah mengenai hati itu nanti bahkan puluhan tahun tidak akan apa? Hilang. Misalkan berkata goblok begini dan seperti itu kan akan tandas sampai apa? Dewasa. Bahkan kemarin ketika kita sama-sama di ruang kolaborasi itu ada yang seorang instruktur mengatakan demikian ya, karena dia masih mengingat tanpa menyebutkan nama gurunya, masih teringat ketika SD diperlakukan seperti itu. Sekarang sudah umur 50, berarti sudah berapa puluh tahun. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita menghukum anak, ini selama yang kita sudah laksanakan kira-kira seperti apa? Ini gak apa-apa, meskipun diseminasi tapi kita juga ada curhat juga. Selama kita menghukum anak, rata-rata anak sudah tahu belum kalau nanti seperti ini hukumannya harus seperti ini. Atau kadang kita langsung saja spontan. Kalau saya jujur beberapa kali sudah menghukum anak itu secara spontan. Anak terlambat langsung tak saya tahu sini kamu. Sholat dulu, nanti habis ini seperti ini. Tanpa anak tahu peraturannya. Ternyata setelah mempelajari modul ini, oh ternyata yang saya lakukan selama ini keliru. Mungkin Bapak Ibu sudah ada demikian. Mungkin, nggak apa-apa, wajar. Kita sama-sama belajar di sini. Berikutnya Bapak Ibu, setelah ada motivasi, kemudian ada hukuman dan juga ada penghargaan. Yang tadi saya sebutkan, ternyata apa? Memberikan penghargaan pun juga tidak boleh. Al-Fiqh mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda pun juga akan merasa terhubung. Jadi begini Bapak Ibu, misalkan kita kepada si A di kelas kita, ayo silahkan dikerjakan halaman sekian dan sekian. Kemudian apa? Kemudian ketika mendapatkan nilai, kemudian kita katakan kepada anak-anak, ini luar biasa nilainya, paling tinggi dan sebagainya. Dan suatu saat ketika anak itu mengerjakan lagi, saya tadi sudah dapat apa? Ujian dari Pak A misalkan, Pak Agus misalkan, seperti ini. Kemudian hatinya senang luar biasa. Satu hari ketika mengerjakan lagi, ternyata apa? Tidak dapat ujian, maka anak tersebut merasa apa? Kecewa. Saya sudah mengerjakan lebih baik dari kemarin, ternyata apa? Tidak diuji apa-apa. Maka ujian pun juga apa? Ternyata tidak baik untuk anak-anak. Nah, mungkin selama ini kita terlalu menguji anak, ya. Yang mulai hari ini kita harus melihat situasi dan kondisi. Kecuali dalam rangka apa? Kompetisi. Misalkan Ibu Siti Rukana mengirimkan anak-anak untuk tari ke Magetan, kemudian dapat juara, maka dalam rangka mengapresiasi tidak apa-apa. Tetapi kalau dalam pembelajaran setiap hari seperti ini, kita akan memberikan apa? Penghargaan kepada anak. Itu Bapak Ibu. Makanya ketika ada rapot sekarang kan sudah tidak ada lagi peringkat 1, 2 dan sebagainya. Itu juga dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meminimalisir perasaan-perasaan anak, ya, biar nanti ketika apa? Tidak dapat peringkat, tidak jatuh mentalnya, motivasinya tidak jatuh. Bapak Ibu, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Saya bacakan pelan-pelan, mari kita resapi bersama-sama. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Waktu pendek tidak apa-apa itu, tapi jangan diulang-ulang dalam memberikan penghargaan kepada siswa. Seketika itu tidak apa-apa. Nomor 2, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi
maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri anak tersebut. Yang ketiga, jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Karena apa? Karena sudah yang dipikirkan apa? Penghargaan tadi. Bahkan sekelasnya Sayyidina Ali ketika disuruh oleh Rasulullah agar sholat khusyuk nanti beri hadiah surban, kemudian melakukannya, maka Nabi menilai bahwa apa? Sayyidina Ali tidak khusyuk dalam sholatnya. Karena apa? Dalam dirinya sudah ada niatan hanya untuk mendapatkan surga. Itu kelasnya Sayyidina Ali. Apalagi di sini anak-anak kita. Berikutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan dapat penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Oh ternyata hanya seperti ini yang dia berikan guru, akhirnya tidak ada motivasi, tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan anak misalkan. Nomor 3, jika kita berikan suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Akhirnya timbul namanya apa? Ketergantungan. Nomor 4, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang berusaha diet memulihkan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ini sebagai ilustrasi karena apa? Mereka berhenti rokok pun karena bukan dari diri sendiri. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Betul apa betul Bapak Ibu? Iya pasti itu. Termasuk misalnya Bu A diberikan penghargaan sebagai guru terbaik, pasti nanti yang lainnya akan apa? Di dalam hatinya baiknya itu dari mana? Sama-sama kerjanya seperti itu. Ini contohnya saja. Anak pun juga sama karena anak juga manusia. 2. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Maka ada kalanya anak itu taat hanya kepada guru A dan tidak kepada guru B, guru C dan sebagainya. Karena apa? Oleh guru A dikit-dikit kasih jajan, dikasih teh dan sebagainya. Ketika kepada guru yang lainnya yang tidak memberikan apa-apa, mereka merasa beda perlakuannya. Maka ini juga harus kita perhatikan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ini jelas. Ya, anak-anak akan merasa saling curiga. Jangan-jangan nanti si A ini meskipun pekerjaannya tidak begitu bagus, sekarang mungkin apa dekat dengan bapak ibu guru terus dikasih nilai yang tinggi. Akhirnya timbul rasa kecemasan, ya, kecemasan seperti itu. Kemudian nomor 4, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti berubah. Jadi maka anak-anak yang tidak kita kasih penghargaan, rata-rata anak-anak akan semakin apa? Semakin turun motivasinya. Dan saya tidak dianggap apa-apa saja seperti ini, akhirnya mengerjakan sesuatu pun juga asal-asal. Paling-paling nanti yang dikasih ujian tetap si itu saja. Berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini riset yang mengatakan anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja
bila jawaban mereka benar. Hasilnya bagaimana? Anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Karena sudah motivasinya sudah berbeda lagi. Ini memang agak panjang khusus ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga perlu fokus juga. Ini harusnya ada snacknya harusnya. Mohon maaf, snacknya mungkin lain waktu nih Bapak Ibu. Lain waktu nanti. Meskipun tidak seperti ini. Soal janji nanti dicatat Pak Iqbal ya. 10 hari yang akan datang. Berarti tanggal berapa ini? Tanggal 16 atau tanggal 26 nanti. Insyaallah. Menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang bekerja praktek di sebuah surat kabar dari universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ini sudah dua riset. Maka mulai hari ini, mari ketika kita memberikan kepada anak-anak, kita harus benar-benar selektif, biar tidak terkena yaitu dampak jangka panjang maupun jangka pendek. Penghargaan memampukan kreativitas. Murid-murid kita diminta berpikir mengenai penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid itu jadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberi hadiah. Langsung saja Bapak Ibu. Ini yang akan berbeda. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Betul Bapak Ibu ya? Jadi seperti ini misalkan ada perlombaan diambil juara 1, 2, 3 dan kebetulan kita nomor 4 hanya selisih 0, sekian nilai. Kira-kira kecewa tidak kita? Kecewa. Hanya selisih sekian, ternyata apa? Kita sudah dibedakan secara penghargaan tadi. Kita tidak diakui, tidak mendapatkan sertifikat dan sebagainya. Apalagi dalam kelas ini. Nomor 2, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ya, kita menyuruh anak dan kita kasih warning es teh. Anak akhirnya apa? Manut. Atau kita hukum anak. Contoh misalkan, coba duduk, nanti saya kasih es teh di pel ini. Anak juga apa? Mengerjakan. Kemudian adanya berbuat salah kita hukum. Ayo, kamu saya hukum di sini. Sama-sama apa? Sudah dikerjakan. Jadi penghargaan itu juga akan berakibat terhadap hukuman juga. Jika suatu harga diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Misalkan anak berharap apa? Mendapatkan pujian dari gurunya karena nilainya baik. Kemudian gurunya lupa keluar kelas. Akhirnya apa? Merasa kecewa. Kok tidak dipuji, tidak bisa. Padahal berharap seperti itu. Akhirnya anak merasa dihukum. Berikutnya motivasi dalam diri atau intrinsik. Saat anak belajar untuk pertama kali penggabungan huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah pelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya merupakan sebuah penghargaan. 2. Jika kita memberikan penghargaan pada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita mengambil kegembiraan yang sedang ia rasakan secara alamiah. Jadi ternyata luar biasa Bapak Ibu ya.
Ketika kita punya anak, kemudian bisa membaca, kita puji luar biasa, cucu saya membaca sudah bagus dan sebagainya, maka sebenarnya pada saat itu kita sudah merenggut kebahagiaan mereka. Saya cek dulu Bapak Ibu. Nah, sudah selesai Bapak Ibu, tenang saja. Hari Jumat kalau tidak ada acara. Nah, sudah selesai. Kita masuk materi yang kedua, itu keyakinan kelas. Ini sebenarnya tanpa diterangkan pun Bapak Ibu sudah paham. Sebab apa? Sudah 1 tahun yang lalu Bapak Ibu menerapkan keyakinan kelas. Bapak Ibu tahu ini bagaimana? Apakah keyakinannya sudah dibuat setiap kelas? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang belum biasanya mereka guru-guru yang super sibuk. Apalagi ini memang bulan-bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Tapi saya yakin guru-guru kita ini pasti semuanya akan membuat keyakinan kelas setelah tanggal 17 Agustus. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas saja? Barangkali mungkin ingin Anda mencoba menjawab. Kok keyakinan kelas? Ya, terima kasih. Keyakinan kelas itu disepakati antara siswa dengan guru. Jadi mereka sendiri yang membuat nilai-nilai yang akan diterapkan. Kalau peraturan kelas itu biasanya dari guru. Terima kasih, jawabannya luar biasa. Sudah pantas jadi UKS ini. Betul ya, betul sekali bahwa apa? Kalau keyakinan kelas itu 2 arah. Kalau peraturan 1 arah. Maka ketika sama-sama melanggarnya, anak akan cenderung menerima konsekuensi keyakinan kelas daripada apa? Peraturan kelas. Bapak sudah tahu, dulu kan yang membuat kamu. Maka ketika melanggar, sudah tahu konsekuensinya, maka apa? Silakan dilakukan dan anak akan apa? Menyadarinya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak Bapak Ibu daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan rinci sekali, kalau keyakinan itu pakai tadi apa? Nilai-nilai universal. Misalkan dari kata apa? Dari kata misalkan disiplin, itu nanti sudah merujuk kemana-mana. Ketika anak tidak dimasukkan bajunya berarti sudah tidak disiplin. Anak ketika terlambat datang berarti sudah tidak disiplin. Beda dengan keyakinan apa? Peraturan-peraturan anak harus datang tepat waktu, anak harus masukkan baju seragamnya. Kalau keyakinan itu lebih abstrak dan lebih luas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata apa? Dilarang. Dilarang membuat sampah pada tempatnya. Itu berarti sebenarnya peraturan. Keyakinannya bagaimana Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalau keyakinannya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga siswa mudah mengingatkannya. Berarti pakai apa? Pakai kata-kata tertentu saja. Ya, pakai kata-kata tertentu saja. Kemudian keyakinan kelas banyak sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut, bukan untuk lingkungan yang lainnya. Keyakinan kelas berupa kata-kata atau pernyataan universal. Semua warga kelas hanya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian di lain waktu kita akan meninjau kembali keyakinan kelas tersebut barangkali sudah besar. Jadi Bapak Ibu, bedanya keyakinan dengan apa? Peraturan. Kalau peraturan selalu membalikan buku ke tempatnya, terlihat kaku, dilarang mengganggu orang lain, hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai dan seterusnya. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu sudah jadi tanggung jawab kita. Jadi kalau sudah punya tanggung jawab, kembalikan buku sudah tanggung jawab soalnya itu. Dan perlu ada tulisan itu juga anak sudah mengerjakan. Kemudian menghormati orang lain dari diri sendiri. Dikata mengaku itu bagian dari menghormati. Kemudian menghormati orang lain, komitmen pada tujuan itu. Jadi kalau keyakinan kelas itu nilai-nilainya apa? Nilai kebajikan yang dituju. Kalau peraturan kelas bersifat apa?
kaku dan biasanya lebih jelas. Berikutnya Bapak Ibu, tahapan pembentukan keyakinan kelas ini mungkin sama dengan yang Bapak Ibu kerjakan, yaitu apa? Yang pertama biasanya kita bagaimana? Anak-anak ayo silahkan dicurahkan pendapatnya tentang peraturan di kelas ini bagaimana? Akhirnya anak-anak tulis semuanya. Kemudian dicatat semuanya, anak tulis. Kemudian disusun menjadi keyakinan kelas. Kemudian mana yang tidak perlu dibuang, mana yang perlu dipakai, dan pada akhirnya kalimat-kalimat negatif diganti dengan positif, dan yang terakhir ditinjau kembali suatu saat keyakinan tersebut masih bisa diterapkan atau tidak. Bagaimana jika ada pelanggaran dalam kelas di dalam gerakan keyakinan kelas? Gimana Bapak Ibu? Kalau misalkan putra putri kita pelanggar keyakinan kelas, dihukum, ada sanksi atau konsekuensi, ada restitusi. Jadi ini bedanya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi, restitusi apa? Pilihan. Jadi restitusi nanti akan kita bahas itu merupakan tingkatannya yang paling tinggi. Hukuman tidak nyaman bagi murid dan menimbulkan jangka panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman tapi hanya pendek saja. Sedangkan restitusi yaitu menguatkan murid dalam jangka panjang. Kemudian hukuman jadikan murid sebagai korban. Kalau ada konsekuensi, korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Ini hanya istilah saja Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, monggo dinikmati dulu untuk hidangannya. Baik, kita lanjutkan. Ini contoh penerapannya. Kalau hukuman, peraturan adalah titik-titik kamu harus titik-titik. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kata-kata seperti itu. Kemudian restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan dari masalah ini? Ini biasanya Ibu BK lebih paham, lebih tangkap. Kemudian dengan peraturan murid akan membenci. Kalau dengan konsekuensi murid akan menghormati karena tadi apa? Murid terlibat dalam pembuatannya, konsekuensi termasuk keyakinan kelas itu ada konsekuensinya, dan yang terakhir restitusi murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Maka di akhir yaitu apa? Ada negatif, netral, dan positif. Maka inilah nanti akan kita mulai ganti Bapak Ibu. Setidaknya netral dan positif, negatifnya kita akan. Kemudian kalau hukuman itu memaksa, ya. Kalau hukuman itu memaksa, kalau keyakinan tidak, langsung saja yang pokok-pokok ya. Ini langsung kita membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir apa? Restitusi. Hukuman bersifat terencana atau tiba-tiba. Anak kadang tidak tahu, tidak dilibatkan, tahu-tahu anak harus menerima hukuman tersebut. Entah anak itu setuju atau tidak, pokoknya harus dilaksanakan. Itu namanya hukuman. Dan itu akan menyakiti, terutama pakai perkataan-perkataan seperti itu. Misalkan dalam mengerjakan PR tanpa kita harus menanya, langsung anak dinolong dan sebagainya. Konsekuensi yaitu apa? Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati. Misalkan kalau nanti tidak mengerjakan PR agama, maka konsekuensinya apa? Menyalin PR 3 kali. Selama anak sudah sepakat, tidak apa-apa, anak akan menyadari, oh iya, memang saya yang lupa. Kalau restitusi seperti ini. Restitusi itu apakah semua masalah restitusi? Tidak. Restitusi dilakukan ketika apa? Kesalahan itu berulang kali. Betul atau tidak? Restitusi dilakukan ketika apa? Ketika anak melakukan kesalahan sudah berulang kali. Kalau baru sekali, anak terlambat sudah dihajar
dengan hukuman dan sebagainya, anak itu pasti akan apa? Mencoba terlambat lagi. Ya tak jarake gurune seperti itu. Ini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kita main quiz ya. Menyapu halaman sekolah karena menghilangkan kotak pensil teman. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Pak Iqbal mungkin mencoba hukuman. Kita buka ya Bapak Ibu. Mungkin Bu Sri hukuman. Oh, betul sekali. Berarti Bapak Ibu sudah paham materi ini. Kemudian membersihkan sampah karena tersenggol pada saat berjalan. Jadi anak berjalan di tempat sampah kesenggol, kemudian akhirnya bawa ambil, kemudian membersihkannya. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oh betul sekali. Cukup berarti ya ini sudah hafal semuanya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini sambil biasanya paling di hukuman. Termasuk saya dulu juga. Gurunya bahasa Jawa dulu ya, yang paling berat. Hukuman betul. Kemudian kehilangan 10 menit waktu istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Konsekuensi. Betul. Punya nanti betul semuanya tak akhiri, berarti sudah paham. Ini Bapak Ibu 4, 5, 6. Ya. Kebutuhan dasar manusia ini tidak kita sama saja, yaitu bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis yang mendapatkan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima. Bahasa Inggrisnya ada saya baca ya, daripada saya nanti keliru. Kebutuhan untuk diterima. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, yaitu kemudian yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang. Anakku juga demikian Bapak Ibu. Anak itu pengen ini 5 ini yang ingin mereka apa? Mereka rasakan. Ya, jadi anak misalkan suka mengatur teman-temannya, ternyata mereka apa? Punya kebutuhan yaitu kekuasaan. Ya, biar diakui di kelasnya. Mungkin anak kadang apa? Suka cari perhatian. Itu ternyata di rumah karena masih apa? Kurang kasih sayang. Kalau ada guru cari perhatian, kurang kasih sayang juga. Kalau guru tidak ada. Kalau guru apa? Berikutnya, tidak usah dijawab saja. Ini yang kelima yaitu 5 posisi kontrol guru terhadap siswa. 5 posisi kontrol guru terhadap siswa bagaimana? Nanti mari kita pilih yang mana. 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, atau 5 manajer. Ini yang paling rendah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, dan yang paling tinggi manajer. Mari sama-sama kita simak. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Hasilnya kemungkinan murid marah, dendam, atau bersifat agresif. Mungkin kalau hari ini kita masih jadi penghukum, bisa sedikit-sedikit kita rubah. Setuju benar Bapak Ibu? Apa tetap jadi penghukum terus? Tidak. Ini contoh penghukum. Patuh aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu terakhir selesai. Ini misalkan garap pekerjaan dari dia, akhirnya kita sampai mengeluarkan kata-kata seperti itu, maka sama dengan kita sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Maka guru seperti ini tidak akan maju karena apa? Kaku ya. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak guru.
Contoh kalimat seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat demikian? Akhirnya anak merasa bersalah. Oh iya, seperti itu. Ini pun masih belum bagus bapak ibu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi, termasuk kita sebagai guru. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Di posisi teman melakukan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hasilnya murid merasa senang dan akrab dengan guru. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi anak kita anggap sebagai teman. Misalnya sering mendengar ibu BK seperti itu kata-katanya ya. Sebagai teman kalau saya sering mendengar itu. Ini luar biasa. Nanti teman-teman bisa ditulari. Di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengaruhi seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya bertindak untuk guru tersebut dan tidak untuk guru lain. Pemantau ini intinya saja Bapak Ibu, bahwa rata-rata kalau kita sebagai pemantau itu kita memantau lewat apa? Lewat keyakinan keras yang sudah kita buat. Peraturannya apa nak? Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya bagaimana? Biasanya mengingatkannya ke keyakinan keras. Misalkan anak buang sampah tidak pada tempatnya. Di peraturannya bagaimana nak? Seperti itu saja. Jadi tidak kita marahi. Oh, anak koproh tidak seperti itu kalau pemantau. Kemudian yang terakhir apa? Manajer. Di manajer inilah nanti yang paling tinggi posisinya, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Ini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah bersedia membantunya? Jika kamu berbagi ini, hal ini bukan apa tentang dirimu. Apa rencana yang kamu untuk membagi hal ini seperti ini, Bapak Ibu? Nah, kita sebagai guru yang mana kira Bapak Ibu? Kalau kita masih sebagai penghukum, ya mari kita naikkan setidaknya sebagai teman, syukur sebagai apa? Pemantau maupun sebagai manajer. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Kalau guru-guru yang sudah sepuh, saya yakin sudah paham materi ini, terutama guru-guru yang berkaitan dengan moral, guru BK dan sebagainya, yang sering apa? Sering melakukan restitusi, meskipun istilahnya tidak restitusi seperti itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang positif. Restitusi menggunakan 3 strategi, yaitu validasi tindakan yang salah, meningkatkan keyakinan yang jelas, dan terakhir yang kedua menstabilkan identitas, dan yang terakhir meningkatkan keyakinan yang jelas. Boleh Pak dibolak-balik? Boleh saja. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu dengan teori kontrol bagaimana kita semua akan melakukan hal yang terbaik bisa kita lakukan. Ini contoh kata-katanya Bapak Ibu. Nanti ada contohnya ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi tidak boleh kita langsung menghakimi anak atas tindakan salahnya itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu. Kemudian ciri-cirinya seperti ini. Kita pakai contoh saja ini. Kelihatan bukan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Saya bacakan saja, ini langsung kita pakai contoh. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa itu Bapak tulis. Namun beliau perhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh pada pelajarannya.
Fajar mencukup saja, coba jalan tanya nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di ruang tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak perhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat tegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah baca majakan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Kira-kira dengan kasus seperti ini Bapak Ibu, tindakan panjenengan apa Bapak Ibu? Ini kalau nyata, langsungkah kita marahi? Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, kan tidak apa, tinggal menanyakan keyakinan kelas. Karena apa? Fajar tersebut mungkin sudah melanggar keyakinan kelasnya, yang tidak memperhatikan saat diajar, tidak menghargai guru dan sebagainya. Jadi dalam kasus seperti ini kita setidaknya tidak boleh apa? Sebagai penghukum atau merasa bersalah, paling tidak sebagai teman. Kasus yang kedua, yang ketiga, lalu yang kedua. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti bernama Bu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun jadi guru di SMP. Beberapa guru perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah kita kerjakan, nanti ibu tegur kepala sekolah loh kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ah ibu santai saja bu, mereka tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni sebagai guru pengganti tadi. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan masalahnya. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan bersedia memperbaiki, mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menaikkan kembali apa yang mereka bersatukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan namanya, bila lain waktu ketika tidak ada guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru penggantinya. Mulai Bapak Ibu ya, mulai kata-katanya dan sebenarnya. Jadi di sini yang jadi korban siapa Bapak Ibu? Ibu Eni. Dan Ibu Santi selaku wali kelasnya sudah luar biasa menanyakan keyakinan kelas, kemudian apa? Kemudian juga menanyakan bagaimana cara kamu apa untuk menghormati Ibu Eni dan sebagainya. Maka cara-cara yang diterapkan Ibu Santi ini sudah termasuk restitusi. Coba ini kalau Bapak Ibu misalkan panjenengan sebagai wali kelas, kemudian ada aduan dari
guru yang lainnya yang merasa tidak dihargai. Kira-kira murid yang tidak menghargai kita apakan? Dimarahi atau sudah seperti ini? Ini kenyataan, misalkan nyata. Dimarahi, ya, dimarahi. Ya tidak apa-apa, tahap kita seperti ini, nanti kita belajar. Kelamaan atau ada restitusi, kelamaan, ya tidak seperti itu. Memang betul proses Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum sampai di slide terakhir ini, yaitu tentang penutupan, ya, barangkali mungkin ada satu atau dua yang bertanya, silakan. Terutama restitusi Bapak Ibu. Sebab kita tahu memang sekolah sekarang itu banyak sekali permasalahan yang terkadang bukan dari anak penyebabnya. Contoh kemarin saja, kemarin ketika ada anak terlambat sudah berkali-kali. Setelah saya tanya ternyata ya memang anaknya ngondal, ya, dari Purwodadi ngondal sampai sini. Hanya saja anaknya kelirunya apa? Berangkatnya jam 06.40, ngondal pasti terlambat. Setelah ditanya kenapa demikian, ternyata malamnya main HP. Itu anak perempuan. Kalau kita tidak menanya langsung dimarahi, ya anak akan apa? Akan terluka seperti itu. Monggo satu pertanyaan saja sebelum saya akhiri untuk kegiatan ini. Silakan, mungkin dari Pak Iqbal satu saja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menambahkan sedikit aja ya Pak. Restitusi itu sebenarnya bagus, tapi ketika kita terapkan di kehidupan nyata itu kadang sulit diterapkan. Kenapa? Karena anak itu macam-macam. Ada anak yang kadang itu cara Jawane pasuwo ya, di restitusi pun ada enggak pandi ya, seperti itu Kak. Jadi saya beranggapan bahwa posisi kontrol guru itu tidak ada 5 ya, hukum, teman ya, seperti itu. Sebenarnya untuk yang posisi yang lain-lain itu kalau menurut saya pribadi itu tidak ada yang salah ya, tergantung bagaimana kita menerapkan sesuai kondisi aja ya. Kalau menurut saya ya, guru itu ibaratnya itu bermain layangan. Ada saatnya kapan kita mulur, ada saatnya kapan kita narik seperti itu ya. Ada juga yang bilang bahwa waktu ini cara dibentuk ya karo palu ya, seperti itu juga ada. Jadi menurut saya itu dari 5 posisi kontrol itu saling melengkapi. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi restitusi itu adalah posisi paling tinggi ketika antara guru dan murid itu sudah sama-sama percaya. Anak sudah bisa berpikir dewasa, sudah bisa dikandani dan sebagainya. Menurut saya seperti itu. Mungkin kalau ada beda pendapat, mungkin itu saya bisa diingatkan bagaimana. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Iqbal, ini senior saya. Betul sekali Pak Iqbal atas penguatannya. Memang tidak semuanya masalah siswa ada di restitusi, tidak. Dan ketika di restitusi itu sudah posisi yang paling tinggi, itu guru pasti sudah menguasai sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah maupun sebagai teman itu pasti sudah. Jadi mau ada kalanya kita juga kembali sebagai penghukum juga. Tetapi karena kita sudah tahu posisi kontrol, sudah tahu bagaimana perasaan anak, maka cara menghukumnya sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Mungkin kalau sebelumnya pakai kata-kata yang agak kasar, dirubah dengan apa? Kata-kata yang tidak begitu menusuk hati. Betul sekali, terima kasih untuk penguatan dari Pak Iqbal. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, restitusi ini satu sebagai kesimpulan harus hal-hal yang sudah memang sering kali terjadi, sudah berulang-ulang. Yang kedua,
dengan kondisi siswa seperti itu memang apa? Memang tidak harus semuanya restitusi. Ada kalanya juga ada istilah apa? Kita memakai yaitu kalau polisi itu apa namanya itu? Lupa saya namanya. Polisi penyelidik itu apa namanya itu? Yang double itu, investigasi 3 detik. Jadi mana yang paling efektif itu saja. Tetapi ada kalanya memang kalau kita mau menyadarkan anak kemudian mengangkat mental anak, memang apa? Restitusi. Sekali lagi kita kembalikan kepada kondisi anak pada saat tersebut. Yang penting tujuan kita apa? Jangan sampai anak itu jatuh mental, tetap anak percaya diri, kemudian pada akhirnya tidak akan mengulangi kesalahannya. Terima kasih kemasukannya. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Cukup? Alhamdulillah kalau sudah cukup untuk kegiatan pada siang hari ini, semoga bermanfaat untuk kita, khususnya untuk anak-anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya akhiri dengan baca tahmid. Diseminasi saya Budi Postif kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara mengenai diseminasi budaya positif, khususnya mengenai restitusi. Menarik sekali ini Bapak Ibu mengenai restitusi. Semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini membawa berkah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara demi acara telah kita lalui, khususnya saya sebagai pembawa acara. Apabila ada kata-kata saya, sikap saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sehingga acara di siang hari ini kita tutup dengan bacaan walhamdulillahirabbil alamin, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anakku semuanya di kelas kalian kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ada yang tahu mungkin apa itu? Belum tahu? Ya, tidak apa-apa ya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan. Cuma bedanya kalau peraturan itu biasanya yang buat siapa? Sekolahan. Dan kamu harus mentaati. Sedangkan keyakinan kelas itu dari diri kita sendiri, kita sepakati sendiri, nanti yang melanggar konsekuensinya kita sendiri yang buat. Tetapi tetap dalam arahan-arahan yang benar oleh Bapak Ibu Guru. Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, Pak? Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang kita yakini untuk kebaikan kelas kita. Bedanya dengan peraturan apa? Kalau peraturan itu kadang ada kata-kata negatifnya, dilarang merokok, dilarang buang sampah, dilarang tidur. Kalau keyakinan kelas itu pakai kata yang positif. Contohnya apa? Contohnya misalkan apa? Datang tepat waktu, buang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Paham ya? Baik, ini ada skinot ya, nanti silahkan diisi masing-masing, silahkan menurut kalian apa keyakinan yang baik untuk kebaikan kelas kita. Silahkan diisi ya. Setelah mengisi nanti silahkan ditempel di sana. Nanti sama-sama kita akan apa itu cross check. Baik, satu kata saja, satu kalimat saja ya. Satu kalimat. Oke, silahkan dipikirkan. Bila sudah, silahkan untuk ditempelkan di depan sana. Ayo silahkan ditempelkan.
Ayo. Silakan tempelkan di sini. Ayo yang lainnya, ayo cepet. Yang oranye di atas semuanya. Yang kuning di atas semuanya. Ya enggak apa-apa. Oke. Oke ya. Luar biasa, anak-anak sudah berpikir keras untuk kebaikan kelas kalian semuanya. Di sini saya lihat ada beberapa contoh saja, saya bacakan dua ya. Taat menjalankan ibadah. Berarti ini tentang ketaatan ya, ketaatan. Kemudian ada juga saling berinteraksi kepada teman. Berarti apa? Komunikasi dan sebagainya seperti itu ya. Oke. Baik, ini kita akan kelompok-kelompokkan nanti. Ya, beberapa ini kita kelompokkan seperti ini. Saling menghormati, berarti itu menghormati tidak hanya pada teman, juga pada guru, kepada teman di kelas, kepada juga teman yang di lain kelas. Jadi nanti akan apa? Akan lebih luas lagi. Itu ya, nanti dari kata-kata ini nanti kita akan susun menjadi kesempatan kelas. Mungkin sampai sini ada yang bertanya? Iya, Dinda, apa? Oh ya, gimana Pak kalau melanggarnya? Kalau peraturan itu biasanya jelas ya. Kalau peraturan kamu tidak pakai helm, dilanggar. Misalkan apa? Denda 500.000. Tapi kalau misalkan keyakinan kelas, ya kita sendiri. Contoh misalkan ini, taat menjalankan ibadah agama. Nanti sholat duhur, kalau kamu tidak sholat duhur, maka konsekuensinya bagaimana? Mungkin kamu kesepakati menulis Pak juz amma 5 kali atau bagaimana? Itu namanya kesempatan kelas dan kamu nanti akan menyadarinya ketika menjalankan konsekuensi. Kamu tidak ada apa? Rasa keberatan. Karena apa? Itu yang menyepakati kalian semuanya. Oke, paham sampai sini? Oke. Saya rasa untuk kesempatan kelas demikian. Nanti silahkan ya, setelah nanti kita buat apa itu dalam bentuk mungkin yang bagus, di banner atau apa, nanti kemudian tempelkan dan mari kita nanti apa? Jalankan bersama-sama demi kebaikan kelas kita bersama. Oke, anak-anakku semuanya, untuk hari ini kesempatan kelas sudah kita buat. Semoga kita bisa menjalankannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Baik, kelas untuk hari ini saya akhiri dulu dan sebentar lagi nanti jam berikutnya kita akan masuk pelajaran seperti biasanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allah.